Satu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin mempresentasikan tugas dari mata kuliah basis data kami dari kelompok 3, yaitu implementasi SQL dalam segmentasi pelanggan berdasarkan produk di PT Genze Group. Adapun dosen pengampu mata kuliah kami yaitu Bapak Riksa Medi Karim dan Ibu Amalia Citra Pradana. Oke. Adapun anggota kelompok 3 yaitu Mas Saif Fransika, Gregorius Gama Abisurya, Malvin Elvanjianto, Alpina Damayanti, dan Adile Mutiara Zuma. Kemudian tabel of konten dari presentasi kali ini yaitu pertama introduction, yang kedua problem statement, yang ketiga data description, yang keempat method, yang kelima result and discussion, dan yang terakhir conclusion. Adapun introduction yang pertama yaitu segmentasi pasar merupakan kelompok konsumen yang memiliki kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang berbeda-beda. Tren perkembangan saat ini bahwa sistem informasi dibangun dengan dijalankan berbasis web atau mobile dengan database yang saling terintegrasi dan dengan sistem keamanan yang baik. Perintah SQL merupakan perintah untuk mengolah, menampilkan, dan memanipulasi data yang tersimpan dalam RDBMS, yaitu Data Definition Language atau DDL, dan Data Manipulation Language atau DML. Problem statement. Dari latar belakang dapat merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, berapa harga termahal dan termurah dari barang customer segmentation tersebut. Yang kedua, berapa stok produk customer segmentation dari PT Genze Group. Yang ketiga, bagaimana sistem customer segmentation dari PT Genze Group menggunakan basis data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konten database e-commerce yang mencantumkan pembelian yang dilakukan oleh 30 pelanggan selama periode satu tahun. Mengembangkan model yang memungkinkan untuk mengantisipasi pembelian yang akan dilakukan oleh pelanggan baru selama tahun berikutnya. Selanjutnya yaitu data deskripsi. Di sini kami mengambil dataset ini dari Kaggle, yaitu dataset ini merupakan data e-commerce customer dari 3 negara, yaitu Prancis, Jerman, dan Inggris. Nama barang berupa barang-barang rumah tangga yang terjual dari tahun 2010 sampai 2011. Nah, selanjutnya itu ID invoice. Mohon maaf, di sini masih tertera invoice no. Kami masukkan ID invoice, terdapat 3 variasi, yaitu 575845 merujuk pada negara Prancis, 562370 merujuk pada negara Jerman, dan 536365 merujuk pada negara Inggris. Berikut adalah tabel segmentasi customer yang kami ambil. Selanjutnya, next. Nah, di sini ada ID invoice, merupakan unik dari ID-nya tersebut. Yang pertama 575845 sekian itu dari Prancis, 562370 sekian dari Jerman, 536365 sekian dari United Kingdom atau Inggris. Nah, di sini kami membagi 3 tabel. Yang pertama tabel barang, di mana tabel barang itu ada primary key-nya ID barang, nama barang, dan unit price. Dan tabel yang kedua itu tabel invoice, di mana ada primary key-nya ID invoice, ID barang, ID customer, dan quantity. Tabel selanjutnya yaitu tabel customer, di mana primary key-nya yaitu ID customer yang akan kami ambil, dan nama customer, dan country. Selanjutnya yaitu metode. Nah, dapat kita lihat itu terdapat 3 macam anomali. Nah, anomali merupakan proses pada basis data yang memberikan efek samping tidak diharapkan. Nah, anomali ini terjadi karena struktur tabel yang telah dibuat memiliki sebuah masalah. Nah,
Yang pertama itu ada anomali penambahan. Nah, anomali penambahan dapat terjadi ketika ada data baru yang ditambahkan, tetapi ternyata terdapat elemen yang kosong dan elemen kosong tersebut justru menjadi key. Nah, yang kedua ada anomali penghapusan. Anomali penghapusan terjadi ketika suatu baris yang tidak terpakai dihapus. Kemudian, sebagai akibatnya, terdapat data lain yang hilang. Nah, yang ketiga ada anomali modifikasi. Nah, itu terjadi ketika ada sejumlah data yang diubah, tetapi tidak seluruhnya mengalami perubahan. Anomali modifikasi dapat menyebabkan ketidakkonsistenan pada data. Next. Selanjutnya yaitu result and discussion, di mana terdapat 5, yaitu yang pertama normalisasi dataset, yang kedua relational skema, yang ketiga DDL, yang keempat DML, dan yang terakhir advanced query. Yang pertama akan saya jelaskan, next. Normalisasi dataset, di mana ada 2, yaitu 1 NF dan 2 NF. 1 NF yaitu first normal form, yaitu bentuk normal pertama. 1 NF merupakan bentuk normal pertama yang menyediakan sekumpulan persyaratan minimum untuk menormalkan database relasional. Suatu tabel dapat dikatakan 1 NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Nah, dalam satu NF tidak diperbolehkan adanya grouping data atau duplikasi data. Nah, data yang digunakan telah memenuhi syarat satu NF karena data kami sudah memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Yang kedua, 2NF, second normal form, atau bentuk normal kedua. 2NF adalah bentuk normal kedua yang digunakan dalam database relasional. Agar tabel dapat memenuhi 2NF, maka tabel tersebut harus dipatuhi dengan 1 NF dan atribut apapun yang bukan merupakan bagian dari atribut E' harus sepenuhnya bergantung pada salah satu kandidat dalam tabel. Nah, syarat 2 NF adalah tidak diperkenankan adanya partial functional dependency kepada primary key dalam sebuah tabel. Selanjutnya, relational schema. Relational skema merupakan nama relasi yang diikuti dengan kumpulan atribut-atributnya, di mana skema relasi adalah sebuah cara yang dapat digunakan untuk mempresentasikan hubungan antara satu tabel dengan tabel lain melalui sebuah kolom kunci. Pada skema relasi, sebuah primary key suatu tabel merupakan foreign key pada tabel lainnya. Nah, di sini ada 2 jenis kolom kunci. Yang pertama, primary key. Primary key membentuk keunikan, yaitu hanya satu primary key yang diperbolehkan untuk setiap tabel. Primary key merupakan not null atau dapat dikatakan juga sebagai constraint unik yang memiliki nilai not null. Yang kedua, foreign key. Digunakan sebagai hubungan antar primary atau unik ke yang lain. Foreign key bertujuan untuk menetapkan suatu kolom atau kombinasi dari beberapa kolom menjadi foreign key dari sebuah tabel. Nah, foreign key disebut juga referential integrity constraint. Nah, berikut tabel relasi yang kami buat, ada tabel barang, invoice, dan customer. Selanjutnya, di sini ada IRT dan data yang telah kami normalisasikan, di mana keterangannya barang memiliki atribut seperti ID barang, nama barang, dan unit price. Dan invoice memiliki primary key, yaitu ID invoice dengan atribut quantity dan invoice date. Dan yang customer mempunyai primary key, ID customer, dan dengan atribut nama, customer, dan country. Di mana di sini relationship-nya barang, invoice, dan customer yaitu end-to-end.
Selanjutnya kita masuk ke implementasi sintaks DDL atau Data Definition Language. Jadi, Data Definition Language itu yaitu kumpulan perintah pada SQL untuk menggambarkan desain dari database secara keseluruhan. Data Definition Language juga itu digunakan untuk membuat, menghapus, maupun merubah struktur definisi tipe data dari objek pada database. Jadi, dalam DDL ini terdapat perintah ada create, alter, drop, rename, dan show. Jadi pertama yang kita lakukan adalah kita create database yang seperti terlihat pada slide bahwa create database ini digunakan untuk membuat database baru yaitu yang kami gunakan dan diberi nama berupa tubers berhasil dan dilakukan dengan sintaks create database tubers berhasil. Setelah kita sudah membuat database-nya, kita dapat mengaksesnya dengan cara use tubers berhasil titik koma. Lalu setelah itu kita membuat tabel atau create tabel. Di create tabel ini kita membuat 3 tabel. Ada tabel barang, ada tabel invoice, dan tabel customer. Di create tabel barang itu terdapat constraint untuk mendefinisikan atau membatasi nilai apa yang dapat disimpan dalam kolom. Pada tabel barang ini terdapat constraint yang digunakan yaitu ID underscore barang sebagai primary key. Lalu selanjutnya kita membuat create tabel customer. Jadi di tabel customer ini terdapat constraint berupa customer underscore ID sebagai primary key. Lalu setelahnya kita membuat create tabel invoice. Jadi di create tabel invoice ini terdapat constraint yang digunakan yaitu primary key, ID barang, dan ID customer, dan itu juga sebagai foreign key-nya. Lalu next. Baik, selanjutnya adalah DML atau Data Manipulation Language, merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data dalam tabel. Nah, ketika struktur sebuah database sudah terbentuk menggunakan perintah DDL atau Data Definition Language, selanjutnya maka mengolah data tersebut dengan DML. Yang pertama itu ada insert. Nah, insert ini merupakan perintah untuk memasukkan sebuah record baru di dalam sebuah tabel database. Nah, sebagai contoh itu insert table barang 3 seperti yang ada di slide. Next. Oke, yang selanjutnya adalah select. Select merupakan sintaks yang digunakan untuk mengambil data dari objek database seperti table. Nah, sebagai contoh di sini kita ingin mengambil data dari table customer 3. Kita melakukannya dengan select bintang from nama table, yaitu customer 3. Next. Oke, yang selanjutnya adalah update. Update adalah sintaks yang digunakan untuk memperbarui data yang ada. Nah, di sini seperti yang kita lihat, update customer 3, yaitu ingin mengganti nama customer Fransika di ID customer 126261. Dan kemudian ingin mengupdate lagi di tabel customer dengan mengganti nama customer menjadi Oktaria di ID customer 178504. Oke, yang selanjutnya itu delete. Nah, delete ini merupakan sintaks untuk menghapus baris data. Nah, di sini seperti yang kita ketahui sebelumnya pada tabel customer itu terdapat 31 baris dan ini di sini kita melakukan penghapusan yaitu dengan delete from tabel customer 3 di mana yang kita hapus menggunakan where ID customer yaitu di 125993. Nah, kemudian kita select dan didapatkanlah hasil yang seperti ada di slide. Next. Advanced Query merupakan salah satu data manipulation language, perintah SQL yang berhubungan dengan pengolahan data dalam tabel. Dapat digunakan untuk mencari informasi apa yang ada di dalam database. Ketika struktur sebuah data sudah terbentuk menggunakan perintah DDL, sehingga data tersebut dapat kita manipulasi untuk mencari informasi apa saja yang ada di dalam database tersebut. Untuk mendapatkan jumlah dari baris, kemudian total harga, harga termahal, harga termurah, dan juga rata dari tabel barang 3 dan invoice 3.
Di sini menggunakan sintaks select count yang digunakan untuk mengetahui berapa jumlah baris pada tabel barang dan invoice. Kemudian sum untuk mencari total nilai max. Max digunakan untuk mencari nilai terbesar, min digunakan untuk mencari nilai terkecil, dan average digunakan untuk mencari rata-rata dari nilai yang ada pada tabel barang 3 dan invoice 2 dengan sintaks sebagai berikut. Lalu didapatkan hasil dari sintaks sebagai berikut ini. Lalu next. Kemudian di sini kami ingin menampilkan data secara terpisah pada tahun 2010 dan 2011 dengan menggunakan query select from nama tabel, where date nama kolom, between tanggal awal, and tanggal akhir. Where digunakan untuk menetapkan kriteria yang harus dipenuhi dalam memperoleh hasil dari query. Date merupakan tipe data tanggal yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi data yang berkaitan dengan tanggal yang digunakan. Operasi tanggal, sedangkan between digunakan untuk memilih nilai dalam rentang waktu tertentu. Dan juga N digunakan untuk menyaring rekod berdasarkan lebih dari satu kondisi dengan sintaks sebagai berikut ini. Next. Oke, kita sudah sampai ke kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan dari penelitian terhadap data yang kami miliki pada tabel barang 3 yaitu jumlah baris sebanyak 33 baris, kemudian total keseluruhan harga yaitu 72,76 United States dollar, kemudian harga termahal yaitu 7,65 United States dollar, harga termurah yaitu 0,19 United States dollar, dan rata-rata keseluruhan harga dari tabel barang 3 sebesar 2,204 United States dollar. Kemudian pada tabel invoice 3 didapatkan jumlah baris sebanyak 30 baris, total seluruh keseluruhan 473 stok terbanyak 50, stok terendah 2, dan rata-rata stok terbesar 12,7667. Kemudian didapatkan jumlah data pada tahun 2010 sebanyak 10 baris, data 2011 sebanyak 20 baris. Hal ini dapat memudahkan kita untuk mengetahui barang apa saja yang ada dalam kurun waktu tertentu. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3 RB mata kuliah basis data. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Bapak Riksa dan Ibu Amalia, terima kasih atas bimbingannya selama 1 semester ini. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.